Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yepo Osa Osenia. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Bapelkes Batam, golongan 2, angkatan 7, kelompok 1, nomor urut 9. Baiklah, pada video kali ini saya akan memaparkan seluruh rangkaian kegiatan Latsar saya pada agenda 1. Kegiatan Latsar pada agenda 1 ini dilakukan secara sinkronus maupun asinkronus. Kegiatan sinkronus sendiri dilakukan secara online melalui Zoom meeting, sedangkan kegiatan asinkronus dilakukan dengan membuat tugas-tugas seperti tugas kelompok dan tugas individu. Kegiatan Latsar ini dimulai dengan morning routine. Morning routine adalah kegiatan para peserta Latsar di pagi hari, yaitu seperti bangun pagi, lalu ada kultum yang diselenggarakan melalui Zoom sekitar 10-15 menit. Kemudian ada olahraga pagi seperti berjalan atau lari pagi, jogging. Nah, untuk olahraga minimal 1 km atau setara dengan 1000 langkah per hari. Setelah selesai melakukan morning routine, kegiatan selanjutnya adalah apel pagi yang dimulai dari jam 7.30 sampai jam 8.00. Setelah itu, barulah pembelajaran di agenda 1 dimulai, yaitu dimulai dari jam 8.00 pagi. Nah, di agenda 1 ini, pada kelompok 1 diampu oleh Bu Artati. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk Bu Artati atas semua ilmu yang telah disampaikan selama pembelajaran pada agenda 1. Pada pembelajaran agenda 1 ini, terdapat 3 modul yang telah dipaparkan oleh Bu Artati selaku pengampu pada kelompok 1. Nah, modul pertama mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Modul kedua mengenai analisis isu kontemporer, dan modul ketiga mengenai kesiapsiagaan bela negara. Nah, di agenda 1 ini kami belajar secara sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran sinkronus sendiri dilakukan melalui Zoom meeting, yaitu pemaparan materi oleh pengampu yaitu Bu Artati selaku pengampu di kelompok 1, dan setelah pembelajaran sinkronus selesai dilanjutkan dengan pembelajaran asinkronus, yaitu pembelajaran secara mandiri dengan tugas-tugas, yaitu ada tugas individu dan tugas kelompok. Nah, tugas-tugas pada pembelajaran asinkronus ini dilakukan setiap harinya dan dikumpulkan sebelum jam 23.59 atau sebelum berganti hari. Nah, pada materi pertama yaitu mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, terdapat 5 nilai-nilai bela negara. Yang pertama yaitu cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir, yang kelima yaitu kemampuan awal bela negara. Nah, dari kelima nilai-nilai bela negara tadi akan diturunkan lagi menjadi beberapa indikator. Selanjutnya pada materi kedua kita belajar mengenai analisis isu kontemporer. Nah, apa sih yang dimaksud dengan analisis isu kontemporer? Nah, analisis isu kontemporer adalah isu yang sedang hangat dibicarakan di Indonesia. Contohnya seperti narkoba, korupsi, radikalisme dan terorisme, money laundry, proxy war, ataupun kejahatan komunikasi massa. Kemudian kita juga belajar mengenai tahapan penyelesaian isu. Tahap yang pertama adalah identifikasi dan deskripsi isu. Tahapan yang kedua adalah memilih dan menapis isu dengan metode APKL dan metode USG. Nah, metode APKL digunakan untuk menentukan kualitas dari suatu isu, sedangkan metode USG dilakukan untuk menentukan prioritas suatu isu. Tahapan yang ketiga adalah mendalami atau analisis isu menggunakan diagram fishbone. Nah, kemudian yang terakhir adalah alternatif penyelesaiannya. Nah, tahapan-tahapan yang tadi akan kita gunakan untuk membuat rancangan aktualisasi. Nah, yang terakhir adalah materi ketiga mengenai kesiapsiagaan bela negara. Untuk memiliki kemampuan awal bela negara, kita harus memiliki kesiapsiagaan secara mental, kesiapsiagaan jasmani, menjunjung tinggi kearifan, dan mempunyai etika moral. Kemudian pada pembelajaran asinkronus yang sudah saya jelaskan sebelumnya, terdapat 2 jenis tugas, yaitu tugas individu dan tugas kelompok. Pada modul pertama yang dilaksanakan di hari pertama, terdapat tugas kelompok berupa pembuatan video podcast, dialog kebangsaan dengan tema visualisasi bangsa. Selain itu, pada modul tersebut juga terdapat tugas individu, yaitu penyusunan rencana aksi bela negara. Kemudian pada modul kedua yang membahas mengenai analisis isu kontemporer, terdapat tugas kelompok berupa analisis terhadap isu kebangsaan. Dalam tugas ini, saya memilih untuk menganalisis isu terkait alur pelayanan BPJS yang rumit.
Kemudian di modul ketiga terdapat tugas individu dan tugas kelompok. Nah, tugas individu berupa pembuatan video praktik peraturan baris berbaris, sedangkan untuk tugas kelompoknya berupa pembuatan video roleplay keprotokolan. Nah, untuk tugas ini yaitu membuat video roleplay tentang keprotokolan menjadi pengalaman yang baru dan cukup menarik bagi saya. Karena dari kegiatan ini saya jadi tahu bagaimana pelaksanaan upacara pelantikan pejabat eselon 2 di lingkungan Kementerian Kesehatan yang sebelumnya belum pernah saya pahami maupun saya ikuti secara langsung. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pembelajaran pada agenda 1. Seluruh rangkaian yang telah kita lalui mulai dari pembelajaran materi hingga penyelesaian berbagai tugas memberikan banyak pengalaman baru bagi saya. Semoga pembelajaran ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga semakin memperkuat nilai-nilai kebangsaan serta semangat bela negara dalam menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai CPNS. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat menjadi bekal dalam bekerja secara profesional, berintegritas, dan penuh dedikasi. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Sampai jumpa pada kesempatan di agenda berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.